Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang pagi hari ini berkenan kembali atas rahman dan rahimnya kita bertemu di acara Fajar Hidayah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, di setiap kesempatan antara pukul 5 pagi hingga 6 kita akan selalu bertemu di pagi hari dengan acara Fajar Hidayah yang insya Allah akan senantiasa secara bergantian Ustadz-Ustadz dari Majelis Tafsir Al-Quran bersama kita. Untuk pagi hari ini setiap Ahad kita akan bertemu dengan materi atau bahasan terkait dengan finansial. Kali ini ada topik yang patut untuk dicermati, bagaimana kita ketika menjemput rezeki Allah ini dengan mantap ya, atau optimis. Karena tanpa itu semuanya kita menjadi seorang yang ragu-ragu, maka di sana pun ada sesuatu yang mengganjal sehingga kita tidak yakin begitu. Nah, ini sangat disayangkan apabila terjadi seperti itu. Maka dengan lillahi ta'ala kita keluar dari rumah menjemput rezeki Allah dengan tujuan ini adalah ibadah untuk menafkahi keluarga kita. Dan kita sudah berada dengan beliau Ustadz Widodo Heri Suryanto SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Mas Udi sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ini bagaimana ini? Benar nggak kalau kita ketika optimis menjemput rezeki Allah ini seperti apa? Terkadang seseorang yang baru saja melamar pekerjaan lah itu. Betul. Nah, ini butuh keyakinan seperti apa ini? Ya. Sebenarnya memang ketika kita pertama kan meyakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Nah, itu modal pemberi rezeki. Modal pertama bagi kita bahwa Allah itu pemberi rezeki kita. Maka janji Allah itu kan selalu ditepati. Cuma kadang kita nggak sabar aja nunggu janji Allah gitu kan. Maka ketika kita mau melangkahkan kita untuk menjemput rezekinya Allah, itu yang modal pertama ya kalau ikhlas sudah pasti kan. Yang kedua tentunya harus ada sikap optimis dalam diri kita. Contoh misalkan kita jualan bakso keliling. Maka kita pertama kali begitu melangkahkan kaki kita satu langkah itu diawali dengan kita bermohon kepada Allah. Kedua, ada optimisme harus kita tumbuhkan bahwa di setiap satu langkah ke depan itu Allah menggerakkan orang untuk beli bakso kita. Kalau tidak ada seperti itu nanti nanti kita jadi tidak semangat gitu. Sama juga ketika kita apply lamaran kerja gitu kan. Cuma kita harus bismillah. Kita kirimkan, itu bagian dari ikhtiar. Itulah rasa optimisme yang harus kita tumbuhkan. Kadang orang engkoke, nah itu kan orang Jawa bilang nanti kalau ini nanti, kita harus tepis urusan seperti itu. Selalu berhusnuzon ya. Gitu. Jadi kalau tukang bakso tadi ini mungkin hujan, waduh bisa jadi pada tidur semuanya. Tapi harus berpikir sepertinya anget-anget, kalau hujan itu enak, orang akan selalu ada berpikiran positif. Gitu. Setiap langkah harus diiringi dengan rasa optimisme. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, pemirsa MTA TV yang sangat dirahmati oleh Allah, dan tentunya pendengar radio di jaringan radio dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh penjuru Nusantara ini yang pada pagi hari ini sama-sama mendengarkan acara ini.
tentunya mari kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah mengizinkan kita semua di pagi hari ini yang sejuk ini, kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam, dan tentunya Allah yang mengizinkan kita semua untuk menghirup udara yang segar ini. Mari kita gunakan untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah berikan kepada kita semua. Untuk syukur itu adalah mari kita gunakan sumber daya yang Allah titipkan kepada kita semua. Badan yang sehat, pikiran yang jernih, kolbu yang senantiasa mengikuti arahan Allah. Mari kita gunakan untuk mengoptimalkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, agar supaya kita mampu menambah poin-poin ibadah kita, menambah amal soleh kita yang insya Allah nanti akan menjadi bekal dan saksi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah menjadi suri teladan kita, Nabi yang insya Allah menjadi semangat kita semua untuk menjalani kehidupan kita dengan cara kita ittiba Rasulullah SAW, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita jalani sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Itu pemahaman yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Sering kita sampaikan di sini di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ibu sekalian, di surat Hud ayat 6 Allah menginformasikan kepada kita semua, dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi, di semua makhluk yang ada di bumi ini, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Allah sudah menggaransi semua makhluk yang bernyawa termasuk kita, semua manusia dijamin oleh Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Ada di sisi Allah. Rezeki itu di mana disimpan, di mana tempatnya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi setiap makhluk termasuk kita itu sudah, kalau analogi manusianya itu sudah terdaftar, gitu. Sudah tercatat di sistemnya Allah itu, yang amat canggih itu. Rezekinya sudah tercatat, rezekinya sudah terjamin, dan tentunya tepat waktu, tepat sasaran, tepat ukuran. Itu garansi dari Allah, itu jaminan, itu informasi dari Allah. Cuma kadang bagi orang yang nggak pernah mentadaburi Al-Quran, orang yang nggak pernah buka-buka Al-Quran, informasi seperti ini kadang diragukan, karena ilmunya nggak nyampe. Maka bagi kita yang senantiasa setiap hari mempelajari, membaca Al-Quran, mentadaburinya, tentunya ini informasi yang positif bagi kita semua. Tinggal sekarang tugas kita sebagai manusia apa? Yaitu berusaha mencari, menjemput. Bukan berarti kita harus pasif nunggu aja, karena Allah sudah menjamin. Nah, jaminan dari Allah itu bukan berarti bahwa kita itu pasif gitu kan, duduk di rumah kegoleran, atau zaman sekarang baper, atau kita malas bergerak, mager di rumah. Tetapi kita harus aktif selalu bergerak. Coba ya Bapak Ibu sekalian, kita amati di pagi hari, kita lihat semut, ya senantiasa berjalan. Atau pagi pulang dari masjid, kita lihat burung-burung sudah berterbangan. Kemana mereka? Mencari rezekinya Allah. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan maha sempurna tentunya akan lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, lebih punya kesempatan untuk menjemput rezekinya Allah. Kalau kita diberikan kelebihan akal, kelebihan
tenaga, kelebihan ide dan sebagainya. Maka tugas kita adalah mencari rezeki itu yang telah disiapkan oleh Allah, yang telah disediakan oleh Allah. Maka di setiap kesempatan, maka ketika kita telah selesai beribadah, kita telah selesai sholat, maka segeralah kita bertaburlah kita di muka bumi. Pulang dari masjid, sholat subuh, bertaburlah kita di bumi. Carilah karunia Allah itu. Dan ingat bahwa semuanya Allah lah yang menyediakan. Banyak yang disiapkan oleh Allah. Tinggal kita bagaimana mampu enggak untuk menepuknya. Maka bergerak mencari rezeki Allah dengan kerja keras, menjadikan kita semua tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa galau nanti rezeki saya bagaimana. Banyak profesi yang bisa kita jalankan, kita jadi pegawai, jadi karyawan, jadi pedagang, jadi petani, jadi nelayan, jadi freelancer, ataupun jadi profesi-profesi yang lain, jadi guru, jadi tenaga profesional, jadi konsultan dan sebagainya. Yang penting adalah semuanya itu dalam menjemput rezeki Allah itu kita niatkan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, dan tentunya ada mindset, ada pola pikir yang harus kita jaga, ada pola pikir yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu rasa optimis. Kemudian tentunya kita ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Tentunya setelah ikhtiar doa dan tawakal. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kita menjemput rezekinya Allah tentunya tadi kita yakini bahwa semua sudah digaransi oleh Allah. Namun demikian dalam menjemput rezeki Allah tidak semuanya kita melakukannya dengan suka-suka kita. Kita menjalankan sesuai dengan hawa nafsu kita atau keinginan kita. Namun demikian bagi kita sebagai orang beriman ada batasan-batasan. Ada pagar-pagar yang harus kita ikuti atau rambu-rambu yang harus kita taati. Karena Allah menetapkan rezeki yang harus dicari oleh kita sebagai umatnya. Rezeki yang diberikan kepada kita yang beriman itu ada kriteria-kriteria yang harus kita taati sebagai bagian dari ujian ketaatan. Taat kepada Allah atau tidak. Di surat yang sering kita dengarkan, surat Al-Baqarah ayat 168, di situ sampaikan, diserukan kepada kita semua, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika kita menjemput rezeki Allah bukan berarti kita suka-suka kita sesuai dengan selera kita, tetapi ada batasan. Kalau pengen dapat keberkahan dari Allah, yaitu wahai manusia, ini suruh untuk semua manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan ini. Jadi ikuti batasan-batasan dari Allah, cari rezeki yang halal dan thayyib yang ada di bumi yang disediakan untuk kita, dan jangan ikuti langkah-langkah. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kita. Jadi dalam kita akan mencari rezeki Allah, nanti ada setan yang senantiasa akan menggoda kita. Maka di salah satu hadis disampaikan bahwa dari Anas bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda, mencari yang halal adalah wajib atas setiap orang Muslim. Hadis Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat juz 9 halaman 270, nomor hadis 8605. Di ayat yang lain, satu rangkaian dari surat Al-Baqarah 172, Allah menyampaikan kepada kita semua sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini lebih menandas lagi. Hai orang yang beriman, ditujukan kepada orang yang beriman. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, ini ada batasan lagi bagi orang yang beriman. Tentunya yang halal sudah pasti, menghindari yang haram sudah pasti, dan thayyib
Dan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, apa responnya harus ada dalam diri kita? Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada. Itulah sebagai pembeda antara orang yang beriman tidak yang beriman. Kalau di surat Al-Baqarah 168 di situ disebutkan ya Yuhanna, sebagai manusia kita suruh mencari rezeki yang halal dan thayyib dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Tapi di surat berikutnya, di surat Al-Baqarah 172 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, di situ makalah dari rezeki yang baik yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita mendapatkan, kita untuk bersyukur kepada Allah. Nah, ini respon orang yang beriman. Nah, kemudian ibu bapak sekalian, ketika kita menjemput rezeki dari Allah, apa sih sikap mental yang harus kita miliki? Apa sih hal-hal yang dalam diri kita yang harus ada? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahwa dalam kita menjemput rezeki Allah, optimis, ikhlas sudah pasti. Optimis, ada ikhtiar, ada doa dan tawakal. Optimis ini penting ibu bapak sekalian, karena kalau kita bekerja, kalau kita mencari rezekinya Allah, kalau kita jadi karyawan, apapun profesi kita, kalau kita tidak landasi oleh rasa optimis, maka tidak ada dorongan semangat bagi kita. Kita tidak boleh berputus asa atas rahmat yang Allah berikan. Rahmat dari Allah itu satu janji pada kita, bagi kita yang mengimani, bagi kita yang senantiasa dekat kepada Allah, maka kita tidak boleh ragu atas rahmat yang Allah berikan kita semua. Di surat Az-Zumar, di penggalan ayat di tengah, Allah menyampaikan di surat Az-Zumar ayat 5, la taqnatu min rahmatillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka dalam perjalanan hidup kita sebagai hambanya Allah, ketika kita menjemput rezeki Allah, pertama yang harus ada adalah jangan sampai kita tidak ada rasa optimis. Kita harus yakin bahwa rezeki Allah itu ada. Kita harus optimis untuk menjemput asa tadi. Kita tidak boleh berputus asa dalam meraih rezeki. Kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Sang Pencipta, berserah diri kepada yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita yakin dan percaya Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan kebijakan dari Allah, sesuai dengan takaran-takaran yang sudah disiapkan kepada Allah. Kenapa? Allah lah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita, dan kita pun nanti dijanjikan oleh Allah rezekinya. Allah menciptakan kita semua, dan kemudian Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mematikan kita, Allah pun yang menghidupkan kita. Maka kepada siapa kita akan mengadu? Tentunya kepada Allah. Itulah janji Allah. Maka kita harus ada rasa optimis. Setelah optimis, tidak hanya cukup dari keyakinan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk apa? Yaitu ikhtiar. Ikhtiar dalam konteks kita tentunya kita bekerja untuk mencapai kesuksesan, bekerja untuk menjemput rezeki Allah. Karena kalau kita hanya optimis tanpa dilakukan upaya atau usaha atau ikhtiar, maka ya tidak akan ada hasilnya. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sungguh seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya, lalu dari hasilnya itu ia bisa bersedekah dan tidak meminta-minta kepada orang, adalah lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberinya atau tidak memberinya. Karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi ini hadis ini sungguh menginspirasi kita semua, bahwa kita di dalam menjemput rezeki Allah itu kita tidak bermalas-malas. Apapun profesi kita bekerja lebih baik daripada kita meminta-minta. Mungkin hasilnya kalau kita meminta-minta, mohon maaf, minta di pinggir jalan, mungkin hasilnya lebih besar daripada kalau kita bekerja gitu kan. Tapi itu bukan bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka usaha yang dilakukan manusia untuk memiliki kehidupan hidup itu bisa bermacam-macam. Ikhtiar yang kita lakukan, ada yang jadi petani, profesi kita macam pedagang dan sebagainya, itu ikhtiar. Kita ciptakan produk, kita kenalkan produk, kita promosikan, kita
kita bikin outlet kita yang terbaik, kita bikin produk yang terbaik, itulah yang dibutuhkan oleh customer, maka insya Allah ikhtiar yang kita lakukan nanti Allah akan menggerakkan para pembeli, Allah akan menggerakkan kemudian bagi kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Maka sungguh satu kemuliaan bagi kita kalau kita bekerja keras. Kita bekerja keras, ikhtiar untuk menjemput rezekinya Allah, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita. Dan kita tidak bermalas-malas, apalagi sampai kita menggantungkan hidup kepada orang dengan cara meminta-minta. Kemudian Allah mencintai, sesungguhnya di dalam hadis yang lain dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang mukmin yang aktif bekerja. Hadis Baihaqi dalam Syu'abul Iman juz 2 halaman 188, hadis nomor 1237. Ini sebagai penyemangat bahwa Allah mencintai kita kepada orang yang bekerja. Maka banyak kesempatan bagi kita untuk berikhtiar. Apalagi zaman sekarang, memang kondisi ekonomi lagi agak penuh tantangan. Namun demikian tetap kita harus optimis atas rezeki Allah. Banyak jalan, banyak cara untuk kita menjemput rezekinya Allah. Kita harus ikhtiar, entah itu melalui jualan online atau sebagai karyawan. Tunaikan amanah itu kalau kita jadi karyawan. Ketika kita jualan, jujur dalam kita mendeskripsikan produk, dan tentunya jangan menipu. Hindari kita berhutang, karena apalagi hutang pinjol yang ada riba di situ. Dan tentunya meskipun omset kita turun, tetap optimis. Kita jual produk-produk yang halal dan thayyib. Jangan sampai kita tergoda untuk menjual produk-produk yang haram dan tidak thayyib. Meskipun permintaannya tinggi, kita tetap fokus pada janji kepada Allah. Itulah bagian dari ikhtiar kita. Nah, setelah ikhtiar tentunya kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Janji Allah seperti itu. Maka doa itu merupakan senjata pamungkas orang beriman dalam kita menjemput rezekinya Allah. Doa itulah kekuatan. Jadi setelah optimis ada ikhtiar, kemudian ada doa yang kita selalu mohonkan kepada Allah. Di setiap saat, setiap langkah kita menjemput rezekinya Allah, kita iringi dengan doa. Dan terakhir tentunya kita bertawakal kepada Allah. Setelah berusaha maksimal dengan cara yang halal, kemudian kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka terakhir serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Dan kita yakin janji Allah akan dipenuhi. Itulah bentuk dari ketawakalan kita, bukan pasif, bukan menunggu saja, tetapi tentunya kita harus aktif melepas agar supaya kita bisa mengoptimalkan peluang yang ada dalam kita menjemput rezekinya Allah. Dan tentunya setelah ada hasilnya, tinggal kita bersyukur atas rezeki yang Allah diberikan kepada kita semua. Semoga hasilnya bisa melebihi ekspektasi kita atau harapan kita. Dan kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan atau sedikit, kita tetap bersabar dan optimis. Kita ikhtiar lagi. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menginspirasi aktivitas kita di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Dan pagi hari ini pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya silakan. Tema adalah optimis dalam menjemput rezeki Allah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Fajar Hidayah akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih berada di Fajar Hidayah untuk pagi hari ini dan masih dengan bahasan optimis menjemput rezeki Allah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya silahkan telepon di 02716793000, SMS WA di 08112553000. Nah, ini ada pertanyaan tapi di luar tema ini, ya. Ustadz, saya mau tanya, maaf di luar tema, saya puasa Daud. Dan hari ini jadwal saya berbuka. Tapi hari ini jadwal puasa Asyura. Bagaimana harusnya? Saya lanjut puasa Asyura atau tidak? Ya, alhamdulillah. Bapak siapa tadi? Ibu Asma. Ibu Asma ya. Ibu Asma, bersyukurlah kepada Allah bahwa
ibu diberikan kemampuan untuk bisa melakukan puasa sunnah, puasa Daud. Di dalam satu hadis dari Abdullah bin Ammar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama puasa adalah puasa saudaraku Daud. Adalah beliau sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa, dan ia tidak lari bila bertemu musuh. Hadis riwayat Tirmidzi juz 2 halaman 134, hadis nomor 767. Dari hadis ini menginformasikan kepada kita semua Rasulullah SAW bahwa seutama-utama puasa sunnah tentunya dalam hal ini adalah puasa saudaraku Daud, saudaraku Nabi Daud dalam hal ini. Adalah beliau berpuasa, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Dan dari informasi ini dari Rasulullah SAW bahwa puasa seutama-utama puasa sunnah. Jadi seutama-utama puasa sunnah berarti lebih utama dari puasa-puasa sunnah yang lain. Termasuk hari ini kita disunahkan juga untuk berpuasa Asyura tanggal 10. Maka apa yang harus kita lakukan ketika hari ini pas puasa Daud jatahnya berbuka puasa? Karena tadi diinformasikan oleh Rasulullah bahwa puasa Daud merupakan seutama-utama puasa, maka ya kita lanjutkan puasa Daud. Karena sudah itu puasa sunnah terbaik sesuai dengan informasi dari Rasulullah SAW. Dan dengan demikian ya karena jatahnya harus berbuka puasa, kita berbuka puasa, nanti kemudian besok puasa lagi dan demikian seterusnya. Kecuali kalau ada larangan-larangan di hari-hari kita tidak boleh berpuasa. Misalkan ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik dan sebagainya. Itu kita dilarang untuk berpuasa sunnah puasa Daud. Tapi kalau pas hari berbuka puasa di situ ada hari-hari misalkan kalau hari ini misalkan puasa Asyura atau nanti ketemu hari Senin atau hari Kamis kita harus berbuka, ya berbuka. Karena ketika kita sudah mampu untuk berpuasa Daud, ya kita istiqomah lakukan itu sebaik-baik puasa, seutama-utama puasa. Kita istiqomah, hari ini berbuka, besok puasa, kemudian besok lagi kita berbuka. Demikian Ibu, dan tentunya bersyukur kepada Allah diberikan kemampuan, kekuatan, istiqomah untuk senantiasa menjalankan puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, gitu. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Giono. Ibu Giono. Giono di Bantul. Bantul, ya. Pak Giono ini, mohon Pak Giono. Yes. Saya kerja belum dibayar, Ustadz, dan setiap saya minta selalu dia mengelak, dan itu sudah lama. Apa saya wajib menagih biar dia tidak nanggung hutang? Mohon tausiahnya dari Giono di Bantul. Pak Giono di Bantul, kerja belum dibayar. Kok bisa ya? Bertahan di situ gitu. Pertanyaan saya, kok bisa ya? Subhanallah, itu satu moga-moga pahala senantiasa diberikan kepada Pak Giono. Karena sudah mengalokasikan sumber dayanya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk bekerja, ternyata tidak dibayar oleh pemberi kerja. Padahal satu hadis bahwa berilah upah sebelum keringat itu kering, gitu kan. Itu kewajiban dari sudut pandang seorang yang mempekerjakan orang seperti itu. Dan itu merupakan kewajiban dari pemberi kerja. Upah ataupun fee ataupun komisi ataupun gaji itu adalah kewajiban dari seorang pemberi kerja, dan itu merupakan kewajiban atau hutang yang harus dibayar. Dan itu merupakan hak dari Pak Giono, hak yang tentunya Pak Giono berhak untuk menagih, nggak cuma mengingatkan. Mengingatkan masih lembut, menagih akan ada haknya, gitu kan. Dan tentunya kalau menagih monggo dilakukan dengan akhlak seorang muslim yang baik, karena itu hak Pak Giono untuk mendapatkan upah yang
tentunya akan bisa digunakan untuk menafkahi keluarganya, untuk mencukupi kewajiban, mencukupi kebutuhannya. Jadi silakan Pak Giono, tentunya itu hak Bapak untuk menagih kepada sang pemberi kerja. Dan sekali lagi tunjukkan akhlak yang baik. Ingatkan bahwa utang itu harus dibayar. Ketika menunda hutang termasuk kedoliman. Demikian juga ketika kita menunda membayarkan upah itu termasuk bagian dari kedoliman. Karena diperintahkan, disunahkan oleh Rasulullah bahwa bayarlah hutang sebelum keringat itu kering. Oke. Demikian Pak Giono di Bantul, semoga segera terselesaikan permasalahannya. Ya, dan berarti selama ini beliau bertahan hidup dengan apa ya? Moga-moga ada rezeki yang lain ya, mungkin ya, ada part time gitu barangkali, moga-moga, karena ya kasihan juga ya kalau bekerja tidak ada upah gitu kan. Dan itu satu apa ya, moga-moga menjadi amal kebaikan dari Pak Giono. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, boleh bagi Anda yang ingin mungkin masuk via telepon di 0271 679 3000, masih kita nantikan. Ada Ibu Semi ya, Ibu Semi ya. Di mana ini? Di Pontianak. Batu Ampar. Batu Ampar ya. Ya. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika suami tidak mau zakat penghasilan? Apakah Allah masih memberi keberkahan untuk seluruh keluarga? Ya. Ibu Semi di Pontianak, Batu Ampar. Batu Ampar itu Kalimantan Barat. Itu kalau itu daerah kepulauan Pak Rudi itu. Hukumnya tidak mau zakat atas penghasilan, apakah ada keberkahan? Ibu sekalian, Ibu Semi di Pontianak, ketika suami sebagai pencari nafkah, suami sebagai orang yang mencari rezekinya Allah, tidak mau menunaikan zakat, sementara zakat itu adalah sebagai pembersih dari penghasilan yang kita peroleh, dan itu merupakan cerminan kita sebagai orang yang beriman atau tidak. Karena zakat merupakan satu kewajiban rukun Islam yang harus kita tunaikan sebagai pembersih dari harta yang kita peroleh, sebagai pembersih dari amanah atas harta yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tentunya ini perlu untuk diingatkan. Namun demikian, Ibu Semi di Pontianak, penting untuk memahamkan kepada suami bahwa rezeki Allah itu adalah amanah, dan setiap amanah di situ ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Maka penting untuk dibicarakan. Maka yang paling gampang agar hati suami Ibu Semi di Pontianak terbuka, maka ajak suami untuk bisa kenal al-Islam itu sendiri. Ajak suami untuk mengkaji ilmu Allah ini, mentadaburi Al-Quran, kemudian tentunya mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW terkait dengan maisha, terkait dengan zakat, terkait dengan pengolahan harta, terkait dengan keimanan, ketauhidan. Insya Allah nanti Allah akan buka hatinya, Allah akan berikan hidayah, sehingga insya Allah akan menggerakkan suami Ibu Semi untuk senantiasa bisa mengeluarkan zakatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang Allah berikan dalam bentuk rezekinya. Dengan demikian, setiap harta yang kita zakati, insya Allah sudah bersih dari hak-hak orang lain, dan insya Allah akan menjaga keberkahan kepada kita semuanya. Maka tidak hanya sekedar mengingatkan zakat itu harus dikeluarkan, namun penting tentunya Ibu Semi untuk ngajak suami Ibu, mungkin karena ilmunya belum nyampe, mungkin belum pernah mempelajari Al-Quran, belum pernah mendalami tentang kewajiban zakat, mungkin belum pernah ikut kajian-kajian. Nah, maka ini kesempatan bagi Ibu Semi di Pontianak untuk
sebagai lahan dakwah, mendakwai, mengingatkan suami. Karena yang berkewajiban mengeluarkan zakat ya tentunya yang mendapatkan rezekinya Allah. Namun demikian, saran saya kalau memungkinkan, biasanya kan ada beberapa anggota keluarga yang pengelolaan keuangannya ada di ibu gitu kan. Nah, kalau memang nanti keuangannya dikelola oleh ibu semi, ya, ibu punya inisiatif untuk mengeluarkan zakatnya. Keluarkan 2,5% dari belanja yang diberikan oleh suami kepada ibu, itu bagian dari ikhtiar. Sambil tadi fahamkan atau dakwai atau ajak suami ibu agar supaya mau mengenal agamanya Allah. Datangi pengajian-pengajian. Kalau di Batu Ampar, Masjid Tahfidz Al-Quran, di sana ada dua tempat, kalau nggak salah, Batu Ampar 1, Batu Ampar 2. Itu bisa diajak ikut kajian. Secara pelan-pelan insya Allah nanti Allah akan memberikan hidayah. Sehingga demikian harta yang kita dapatkan itu bisa lebih bersih dari hak orang lain, dan kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi demikian untuk Ibu Semi di Pontianak. Ya, begitu Ibu Semiati yang ada di Pontianak. Berikutnya kita buka untuk telepon yang ada di 021 679 3000. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Hendy di Banten. Kurang jelas, Pak Hendri. Hendy di Banten. Johan. Ini saya langsung Pak. Ya. Nama kurang jelas, mohon maaf. Namanya? Dengan Hendy di Banten. Hendy di Banten Pak ya? Iya. Ya, Pak Hendy di Banten. Ya, silakan Pak Hendy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ingin saya tanyakan kaitannya tentang akikah. Itu untuk pembagian daging akikah itu sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Apakah dibagi matang atau dibagi mentah seperti pembagian daging kurban? Ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Hendy di Banten. Sampai juga kita dakwah kita di Banten ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Hendy menanyakan pembagian daging akikah apakah sama dengan daging kurban. Jadi daging akikah tentunya terkaitkan dengan kelahiran putra putri kita di hari ke-7, disunahkan kita memotong hewan akikah. Kalau punya di lahir putra laki-laki berarti 2 ekor. Kalau lahir perempuan maka disunahkan cukup 1 ekor saja. Nah kemudian setelah disembelih di hari ke-7, diberi nama, dipotong rambut, kemudian daging itu kita bagikan kepada siapa? Ke tetangga sekitar kita. Nah bagaimana cara membaginya? Tentunya kalau kita mengikuti letter luck apa yang di dalam hadis, ya dagingnya kita bagikan apa adanya gitu. Namun demikian kalau kita ingin melengkapi pembagian daging akikah tadi, misalkan kita sekalian dimasak sekalian, kemudian kita paket dengan satu sajian, misalkan dimasukkan dalam seperti ditambahi ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk yang lainnya, itu dipersilakan, diperbolehkan. Itu masalah teknik menyampaikan, membagikan kepada tetangga kita. Yang penting adalah pastikan bahwa ketika kita akikah itu adalah pas hari ke-7. Jangan maju, jangan mundur. Karena itu bagian dari ibadah kita. Jangan sampai kita tidak pas di dalam menyembelih hewan akikah. Jadi pastikan di hari ke-7 setelah kelahiran. Nggak boleh maju, nggak boleh kurang. Dan ini penting Ibu sekalian, pada saat penyembelihannya adalah pada hari ke-7. Karena jangan sampai misalkan kita akikah pesan kepada
catering akikah gitu kan. Nanti kita bagikan di hari ke-7, tapi ternyata cateringnya motongnya bukan di hari ke-7, mungkin hari ke-6 karena waktu nggak cukup. Nah ini nanti jadi masalah. Maka kepada Pak Hendi di Banten, pastikan penyembelihannya sesuai dengan syariah, penyembelihan pas hari ke-7, nanti kemudian baru didistribusikan. Distribusikan silahkan dibagi ke tetangga, daging akikah apa adanya juga diperbolehkan, atau dimasak dulu, kemudian dikemas, ditambah lauk pauk yang lain, tambah nasi, tambah kerupuk misalkan, dibagi kepada tetangga sekitar juga bisa dilakukan. Demikian supaya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendi di Banten. Ya, dan itu juga dimengertikan ya tadi ya kalau bahwa itu bagian dari ibadah, begitu. Betul. Maka tidak pasnya ketika di sana ada yang pihak yang punya kerja itu kadang-kadang memang dengan memberikan yang matang itu diharap nanti ada sumbangan. Nah, ini ya kan, penting, apalagi kan terkadang ada walimatul akikoh begitu. Nah itu kan sudah sepertinya seakan-akan betul. mengundang kemudian nanti ada itu, padahal itu ibadah nggak ada gunanya. Akikah itu motong hari ke-7, kemudian kita bagikan. Tidak berharap dapat sumbangan. Masya Allah ibadah. Kita ibadah kepada Allah. Insya Allah kita lanasi dengan keikhlasan. Baik. Kemudian ada dari Wonosobo, Halimah. Ada Halimah ya. Ini bertanya, mohon maaf Ustadz, ini nenek kampung mau bertanya tapi di luar tema. Kalau benar kalau siam sunnah tidak sah siamnya Pak, mohon tausiahnya. Ini saya agak bingung, terus saya tanyakan, maksudnya apa ini? Kan ini lagi puasa sunnah suro, tapi tapi ada yang bilang puasaku tidak sah, katanya aku nenek Khatimah dari Kaliwiro. Saya tanyakan lagi mengapa tidak sah, katanya mengapa harus pakai sahur begitu. Maksudnya beliau itu kalau puasa sunnah seperti ini nggak perlu pakai sahur begitu. Silakan. Ibu Nenek Halimah di Wonosobo memang salah satu pembeda puasanya orang Islam dengan orang non-Islam, seorang Muslim dan Muslim adalah pembedanya adalah sahur. Ada sahur, ada keberkahan. Namun demikian ketika kita mungkin nggak sempat sahur ataupun ya waktunya mepet dan sebagainya, terus kita berpuasa juga diperbolehkan. Nabi SAW pada dalam satu riwayat di pagi hari tanya kepada istri beliau, apakah hari ini ada makanan? Nggak ada ya Rasulullah. Kalau gitu saya berpuasa saja hari ini. Nabi malamnya pagi sebelum subuh nggak sahur, tetapi beliau ketika pagi hari ada makanan nggak hari ini, ya bertanya kepada istri beliau, nggak ada ya begini Rasulullah. Ya udah kalau gitu saya hari ini berpuasa. Nah ini bisa jadikan landasan bagi kita kalau kita berpuasa, misalkan hari ini kita berpuasa tadi lupa sahur atau bangun terlambat, ya udah kita berpuasa, kita bermohon kepada Allah, niatkan puasa hanya mengharap ridho Allah dan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah yang disampaikan kepada kita semua, maka jalankan kita puasa Asyura hari ini dan kita tentunya puasa sampai nanti selesai kita puasa. Insya Allah ketika itu kita laksanakan dengan ikhlas, insya Allah jadi pahala buat kita semuanya. Demikian Ibu Nenek di Nenek Halimah ya di Wonosobo. Baik Ustadz, sepertinya kebersamaan kita sudah tuntas ini di pukul 6 pagi dan mudah-mudahan ini akan memberikan tambahan ilmu untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Ustadz dan semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Fajar Hidayah untuk pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil khasanah keilmuannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.